Presiden kita siapa? Siapa presiden kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Haji Muhammad Wafi Zubair, yang saya hormati keluarga besar Forum Ka'bah Membangun. Boleh beri tepuk tangan untuk Forum Ka'bah Membangun. Ketua Umum Bapak Dr. Andes Habil Marati, Sekretaris yang belakang kesian Bapak Dr. Hasan Husaini Lubis, dan seluruh jajaran pengurus, termasuk yang tadi membacakan Profesor Dr. Anwar Sanusi, yang saya hormati Bapak Haji Supri Fadoli, senior kita di sini, rujukan kita juga di sini, Ketua Panitia Pak Bambang, dan juga seluruh hadirin, para pegiat yang hadir bersama di sini, yang kita semua sama-sama berkumpul karena kita ingin mengirimkan pesan perubahan dari Jogja. Saya merasa sangat bersyukur, alhamdulillah, siang hari ini senang sekali bisa pulang. Ya, saya nanti dapat apa? Saya nanti dapat balasan apa? Tidak, semuanya dikerjakan dengan semangat bahwa yang disebut sebagai kemerdekaan adalah jembatan emas menuju kesejahteraan dan keadilan. 77 tahun kemudian kita menengok kembali, alhamdulillah, sebagian dari kita sudah mendapatkan yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Sebagian sudah mendapatkan yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Terlindungi sudah, tercerdaskan sudah, tersejahterakan sudah, bahkan sebagian sudah bisa menjadi bagian dari dunia. Tapi di sisi lain kita masih menyaksikan banyak sekali yang belum mendapatkan itu semua. Betul? Karena itu tugas kita sekarang ke depan bukan sekedar menengok ke belakang mencari apa yang salah, tapi mari kita menengok ke depan untuk bisa memperbaiki apa yang kita miliki di Indonesia. Bukan sekedar menengok ke belakang dan saling menyalahkan, bukan. Justru kita mau menengok ke depan. Kita ingin mengatakan bahwa kita berjuang dan di ruangan ini berkumpul bersama untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Satu kalimat itu saja, hadir dan keadilan. Dan itu artinya kita berbicara tentang membereskan ketimpangan. Kita ingin yang merasakan kemerdekaan bukan hanya sebagian, tapi semuanya. Dan kalau kita ingat di kota ini, kalau kita datang ke Semaki itu sana ada Taman Makam Pahlawan, itu Suma Negara. Di sana berjejer salah satu taman makam pahlawan yang paling banyak. Itu di mana? Ya di kota ini. Karena di tempat inilah pertempuran itu terjadi. Datang ke kawasan Kota Baru. Di Kota Baru sana nanti akan bertemu dengan nama-nama jalan. Yang nama-nama jalan itu dulunya bukan nama orang. Dulu di situ adalah nama gunung, nama sungai. Ada Jalan Ungaran, Jalan Semeru, itu sebut semuanya di situ. Berubah nama-namanya menjadi nama-nama orang. Siapa itu? Mereka adalah anak-anak belasan umurnya yang mereka hibahkan nyawanya dalam pertempuran Kota Baru pada masa itu. Oke? Dan mereka dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di sebuah makam. Makam itu diberi nama makam Syuhada, yang kemudian di atas makam itu dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Syuhada. Kota ini adalah bukti otentik bahwa yang berjuang adalah orang-orang kebanyakan, orang-orang biasa yang mereka ingin Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang sejahtera berkeadilan. Bapak Ibu sekalian, saya masih kecil masih ngalami ngobrol dengan Ibu Noto. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian kalau dengar nama Ibu Noto itu siapa ya? Kalau dengar nama anaknya mungkin tahu, Faridan M. Noto. Sudah tahu namanya Faridan. Faridan itu anaknya, ibunya sampai dengan saya masih SMP masih sugeng waktu itu, masih saya beri cerita dan cerita anak-anaknya loh berjuang. Sebutkan nama satu-satu, Suwardi di situ. Bapak itu hafal semua jalan Kota Baru. Itu adalah penanda. Kebetulan saya sekolahnya di SMP 5, itu hafal betul kawasan Kota Baru tempat saya sekolah dulu. Dan di sana berjejer pahlawan. Saya masa itu setiap kali jalan saya menyaksikan ini ya orang-orang yang dibakar nyawanya. Jadi setiap kali kembali ke Jogja, bukan sekedar kembali ke kota masa kecil, tapi kembali menyaksikan deretan kisah perjuangan orang-orang biasa yang ingin Republik ini menjadi luar biasa. Itulah Jogja. Dan dari sini kemudian bermunculan begitu banyak pribadi-pribadi pejuang. Yang tadi Bang Habil itu kuliahnya di Jogja, asalnya Sulawesi Selatan tapi di Jogja. Dan kota Jogja ini menjadi kota berkumpulnya anak-anak generasi pertama yang merasakan pendidikan tinggi dari seluruh Indonesia. Dikirim kemana? Ke kota Jogja. Dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Nusa Tenggara, mereka berbondong-bondong dikirim di sini untuk bisa mendapatkan pendidikan. Mereka lah kemudian menjadi generasi pertama yang merasakan tercerdaskan dan tersejahterakan. Di mana? Jogja. Jogja ini eskalator. Eskalator itu apa? Eskalator itu tangga berjalan. Bila kita naik tangga itu, maka akan terbawa ke atas. Bila melangkah lebih cepat lagi, tanpa melangkah tetap terbawa ke atas. Kota ini adalah eskalator bagi begitu banyak keluarga di seluruh Indonesia. Karena itu sekalian, sore hari ini kita berkumpul sama-sama ingin mengirimkan pesan itu. Saya ingin garis bawahi, ini bukan tentang Anies, ini tentang masa depan Indonesia. Ini bukan tentang satu orang, ini adalah tentang satu generasi. Ini bukan tentang kita membahas situasi masa kini, ini adalah tentang masa depan. Apa yang kita perjuangkan adalah Indonesia yang lebih baik. Yang belum tentu apa yang kita kerjakan hari ini akan kita rasakan langsung dampaknya sekarang. Tapi kita tahu persis bahwa insya Allah masa depan dan generasi anak-anak kita serta anak-anak dari anak-anak kita akan merasakan manfaat dari perjuangan ini semua. Sallu ala Nabi. Jadi, dari sekalian yang saya hormati, ketika kita berkumpul bersama di sini, mari kita lihat pernyataan yang disampaikan. Ini bicara tentang membangun, dan persatuan itu memang dirancang agar bisa melakukan pembangunan.
Tanpa ada persatuan itu sulit kita melakukan pembangunan. Betul? Dan persatuan tidak akan muncul dalam ketimpangan. Betul? Karena itu mengapa kita berbicara keadilan? Dengan menghadirkan keadilan muncul persatuan. Dengan persatuan pembangunan bisa berjalan terus-menerus. Itulah sebuah rangkaian yang harus kita bawa terus ke depan. Jadi kami melihat perjalanan ke depan ini adalah perjalanan yang insya Allah diniatkan dengan baik oleh orang-orang baik dengan cara yang baik. Maka mudah-mudahan kami yakin biidznillah Allah akan bukakan pintu-pintu untuk meraih keberhasilan. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, ini semua banyak berkumpul para relawan di sini. Buat semuanya para relawan, mari kita pastikan bahwa kita bukan rombongan yang memecah belah, kita rombongan yang mempersatukan. Jangkau semuanya, tidak perlu menjelekkan siapapun. Jadi sekalian, yang menjelekkan itu biasanya sedang jelek. Kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekkan yang lain, tunjukkan kebaikannya. Nah, kalau sudah baik, buat apa menjelekkan? Kalau baik tinggal tunjukkan kebaikan. Kenapa? Kalau bicara positif, ya memang karena insya Allah kita yang positif. Kalau yang bicara negatif berarti dia sedang negatif. Betul sekalian? Jadi pesan saya ini buat seluruh yang relawan, jangan terbawa ikut-ikutan menjelekan. Bila kita dijelekan, jawab assalamualaikum. Gitu aja. Terus itu. Dan sampaikan kepada semua bahwa kita ingin bersatu, kita ingin bekerja bersama, dan ini adalah ikhtiar untuk semuanya. Saya beri contoh ketika kami bertugas di Jakarta. Selesai pilkada di Jakarta, walaupun panasnya seperti apapun, ketika bertugas semua mendapatkan kesetaraan pelayanan. Semua. Tidak perlu melakukan diskriminasi, dan inilah yang kemudian pesan kedua, kita bawa rekam jejak. Kita bawa rekam jejak, bukan sekedar bawa visi, bukan sekedar bawa misi, tapi bawa rekam jejak. Jadi kalau ada tudingan macam-macam, katakan seluruhnya harus diiringi dengan bukti, dan buktinya gampang. Lihat saja sudah terjadi di Jakarta. Di Jakarta sudah mengerjakan 5 tahun, silahkan tengok, dan alhamdulillah yang direncanakan, yang dijanjikan atas izin Allah tertunaikan. Jadi satu, jangan menjelekan siapapun, jangan mengirim pesan yang negatif. Yang kedua, bawa rekam jejak, dan jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan hoax. Kita tunjukkan perjuangan kita adalah perjuangan bebas dari hoax, perjuangan yang membawa pesan-pesan yang kredibel, pesan-pesan yang bisa dipercaya. Itulah yang ingin kita bawa sama-sama. Lalu pesan berikutnya untuk semuanya, mari kita jangkau semua. Lupakan peta masa lalu, lupakan pemilu, pilkada, apapun yang pernah terjadi. Kita sekarang sama-sama ingin membangun Indonesia lebih baik, dan semua diajak untuk berada dalam barisan ini. Siap? Jangkau semua, jangan hanya menjangkau sebagian. Dan kita ingat, kalaupun ada perbedaan pandangan, nanti pada selesainya proses ini kita akan jalan bersama-sama. Jadi saya mengajak kepada semuanya, tunjukkan bahwa kita yang di ruangan ini adalah pejuang-pejuang yang bisa dijadikan teladan. Pejuang-pejuang yang kehadirannya menyenangkan, yang kehadirannya bukan ditakuti, tapi diharapkan. Yang kalau datang ke pertemuan orang ingin mendengar, kalau datang di warung kopi orang ingin mendengar ceritanya. Bukan yang kalau datang orang mundur dan segera pulang, bukan. Karena datang menyejukkan, datang menyenangkan, datang membawa kabar yang baik. Pesan-pesan seperti itu yang harus kita gaungkan dari ruangan ini. Dengan begitu sekalian, ikhtiar kita ini adalah ikhtiar yang insya Allah sejalan dengan apa yang diniatkan di dalam cita-cita Republik ini.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dokumen di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, di pembukaan itu dokumen pembukaan itu dokumen luar biasa. Di berbagai tempat di dunia, kalau lihat pokok pikiran mengapa sebuah bangsa merdeka, maka kita boleh berbangga bahwa yang dituliskan itu adalah sebuah saripati pergolakan pemikiran dan saripati ungkapan penderitaan serta saripati imajinasi masa depan yang luar biasa dikombinasikan menjadi satu lembar narasi yang dahsyat, dan kalimat penutupnya di situ adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat penutup inilah yang tidak menjadi pegangan kita, dan kita berharap Bapak sekalian di dalam kita nanti bekerja bersama, karena waktunya masih ada waktu, lakukan dengan tempo yang tepat. Jangan membayangkan pilpresnya bulan depan, rapat tiap malam habis 2 minggu kelelahan, ngos-ngosan, jangan. Ini masih ada waktu 16 bulan lebih. Siapkan stamina untuk berjalan 16 bulan. Siap? Jangkau semuanya, rencanakan dengan baik. Dengan begitu kita nanti akan bisa mengajak semua dalam sebuah ikhtiar perubahan. Sekaligus saya berharap doakan kami agar kami bisa menjalankan amanat ini dengan baik, agar bisa amanah, bisa istiqomah di dalam menjalani amanat ini. Karena seperti sampaikan tadi, saya terima ini semua sebagai sebuah amanat. Sebagaimana ketika pernyataan tadi disampaikan oleh Profesor Anwar Sanusi, beliau bacakan, tanda tangan oleh para pengurusnya di sini. Ini adalah 2 lembar amanat yang kami pegang. Kita menginginkan agar Indonesia kita lebih baik, dan kami berharap kita semua mau bekerja bersama. Saya tadi belum sempat sampaikan, tapi saya ingin sampaikan di sini bahwa ini perjuangan sendirian. Ya, di ruang ini semua mendengarkan karena saya bicara. Kesannya seperti saya yang membuat semua ini terdengar, saya yang menyampaikan pesan. Memang saya berada di depan pegang mikrofon, tapi yang membuat suara saya bisa sampai ke sana ada petugas sound system di ujung sana yang tidak pernah terlihat namanya. Tidak pernah tahu namanya, tidak pernah kelihatan pekerjaannya. Itu kerja bersama, yang menyiapkan kursi, yang menyiapkan konsumsi, yang memastikan listriknya nyala. Ini adalah sebuah kerja kolektif. Nanti berikhtiar untuk pilpres sama. Saya di depan pegang mikrofon, tapi semua bekerja untuk melaksanakannya bersama-sama. Siap? Sehingga ketika ini berhasil adalah keberhasilan bersama-sama. Insya Allah, bila kita jaga stamina, kerja tuntas, jangkau semua, dan jangan lupa kita selalu berdoa untuk mendekatkan dengan ikhlas. Didoakan, kita semua saling mendoakan untuk bisa memandang satu sama lain sebagai teman seperjuangan. Ini antara lawan, jangan pernah memandang sebagai kompetitor, pandang sebagai teman seperjuangan. Siap? Insya Allah dari Jogja semangat ini akan menular ke berbagai tempat di Jawa, di Indonesia. Dan teruslah Jogja menjadi kota perjuangan, kota pendidikan, yang siapapun yang terlibat di tempat ini akan merasakan manfaat jangka panjang, dan Indonesia akan merasakan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran semua. Semoga ikhtiar kita diringankan perjalanannya, didekatkan pada ikhlas, dan dimudahkan untuk melampaui semua targetnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa presiden kita? Presiden kita siapa? Alhamdulillah.